Selamat malam pemirsa, kembali lagi dengan saya Muhammad Abdurrahman di berita stm.id. Pada kali ini saya akan membahas kondisi jurnalisme di Indonesia ini dan dunia yang semakin hari menghadapi tantangan besar dalam menjaga independensi etika serta perannya sebagai penjaga demokrasi. Pemirsa, jurnalisme dikenal sebagai pilar keempat demokrasi. Media memiliki tugas penting mengawasi pemerintahan, menyampaikan informasi yang akurat, serta memastikan masyarakat dapat berpartisipasi dalam proses demokrasi. Namun kenyataannya, kebebasan pers di Indonesia ini masih menghadapi banyak hambatan berdasarkan berbagai laporan yang terjadi di sekarang ini. Laporan di internasional, tekanan politik, kekerasan terhadap jurnalis, hingga sensor halus masih menjadi tantangan serius dalam dunia jurnalistik ini, pemirsa. Meskipun Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1998 ini menjamin kemerdekaan pers, praktik di lapangan tidak sepenuhnya mencerminkan kebebasan tersebut, pemirsa. Salah satu persoalan utama yang memengaruhi kualitas pemberitaan ini adalah konsentrasi kepemilikan media yang dimana ini sebagian besar dikuasai oleh segelintir elit politik dan pemilik modal. Dampaknya terhadap kita ini, pemberitaan ini menjadi rentan terhadap bias. Beberapa media memilih menonjolkan kepentingan pemiliknya, bukan kepentingan publik saja, pemirsa. Dalam situasi ini, independensi redaksi terancam dan jurnalisme kehilangan fungsi kontrol sosialnya, pemirsa. Bahkan dalam beberapa kasus, framing berita dibentuk untuk menguntungkan pihak tertentu saja. Kondisi ini yang membuat pihak masyarakat sulit mendapatkan informasi yang beragam dan objektif, pemirsa. Selain tekanan politik dan ekonomi, pemirsa, jurnalis modern juga menghadapi tantangan baru dari dunia digital ini, pemirsa. Media kini terpacu pada kecepatan, fenomena clickbait dan berita sensasional berkembang pesat demi mengejar pendapatan iklan dan jumlah klik-klik ini, pemirsa. Akibatnya apa, pemirsa? Standar verifikasi melemah dan menginformasikan semakin mudah tersebar. Perubahan teknologi ini melahirkan apa yang disebut jurnalisme of immediacy, yang dimana ketika kecepatan lebih diutamakan daripada akurasinya, pemirsa. Nah, situasi ini membentuk kepercayaan publik yang sangat buruk terhadap media arus utama serta mengaburkan batas antara fakta dan opini, pemirsa. Masalah lain yang tak kalah penting ini adalah yang dimana ketergantungan media ini pada pemilik modal. Model bisnis ini, media yang digandalkan ini, pemirsa, iklan dan sponsor yang membuat ruang redaksi rentan terhadap intervensi, pemirsa. Beberapa media ini menghindari liputan investigatif terhadap pihak-pihak tertentu yang dikarenakan adanya relasi bisnis atau politik. Akibatnya banyak isu publik yang penting justru tidak mendapatkan sorotan yang memadai. Fenomena ini, pemirsa, yang memperkuat pandangan bahwa media bukan lagi hanya institusi publik saja, melainkan bagian dari struktur kekuasaan yang syarat kepentingan. Nah, ini pemirsa, tekanan tersebut, pemirsa, jurnalis investigatif tetap menjadi harapan publik. Jenis liputan ini menuntut
riset mendalam, keberanian, serta berkomitmen pemirsa terhadap kebenaran tanpa takut pada tekanan politik maupun ekonomi pemirsa. Sejarah mencatat jurnalisme investigatif ini mampu mengungkap kasus korupsi, pelanggaran HAM, hingga kejahatan lingkungan. Sayangnya, di Indonesia, jurnalis investigatif ini masih menghadapi intimidasi, ancaman hukum, serta kurangnya perlindungan negara pemirsa. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh kita, sebagian besar responden ini mengetahui bahwa jurnalisme ini memiliki fungsi penting sebagai pengawas sosial dan penjaga demokrasi. Namun, masih banyak masyarakat yang belum memahami betapa pentingnya kebebasan pers ini bagi kesehatan demokrasi. Selain itu, para responden menilai perlindungan jurnalis dan profesionalisme ini media perlu ditingkatkan pemirsa. Menjaga kebebasan pers berarti menjaga kualitas demokrasi kita. Di tengah perkembangan digital saat ini dan pengaruh modal yang begitu kuat, jurnalis yang independen ini beretika dan berpihak pada kepentingan publik adalah kebutuhan mendesak. Saya Muhammad Nur Abdurrahman pamit undur diri dari hadapan kalian. Terima kasih telah menyaksikan laporan khusus hari ini. Sampai jumpa lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.